Pada zaman prakolonial, setiap kerajaan yang berkuasa menarik sebagian harta kekayaan rakyatnya. Hal tersebut dilakukan sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan rakyat kepada raja. Kegiatan tersebut dikenal dengan istilah upeti. Dari situlah asal-muasal pajak diberlakukan. Long live the king. Di era kekuasaan kolonial Belanda, bangsa Indonesia baru mengenal sistem perpajakan modern. Pada tahun 1839, masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak tempat tinggal dan pajak usaha. Besaran pajak usaha pada masa itu dibedakan dari ras tertentu. Pada saat masuknya kekuasaan kolonial Inggris, Gubernur Jenderal Raffles menerapkan pajak sewa tanah seperti yang ada di Bengali, India. Pajak secara langsung tersebut diterapkan untuk para petani. Semua petani yang berpenghasilan dikenakan pajak sewa tanah sesuai dengan pendapatan rata-rata per tahun. Sekembalinya pemerintahan kolonial Belanda, mereka memberlakukan pajak baru untuk semua warga. Setiap individu yang mendapat penghasilan bisnis di area Hindia Belanda, maka diwajibkan untuk membayar pajak. Sistem pajak tersebut kini dikenal dengan istilah pajak usaha. Bagi para pendatang dikenakan atas paten usaha bidang industri, pertanian, kerajinan tangan, manufaktur dan sejenisnya. Di bawah kekuasaan Jepang selama 3,5 tahun, para sejarawan minim literasi terkait pemungutan pajak. Sebab pada era tersebut, pemerintah Jepang lebih fokus mengambil sumber daya alam untuk pembiayaan perang. Setelah Indonesia merdeka, penerimaan dan penggunaan pajak diatur oleh undang-undang, dan memiliki dasar hukum perpajakan di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membuat asas perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia. Belakangan ini, selain toko online, kini penggiat media sosial dan YouTuber juga dikenai wajib pajak sebagai konsekuensi sebuah profesi. Namun tak semua dimintai pajak. Jika penghasilannya di bawah batas PTKP, maka tidak ditarik pajak.